Prajurit TNI geruduk Polsek Kelasan gegara oknum polisi hujat kematian kru KRI Nanggala. Selamat malam, Sekandung Bumi Moro. Kita berserta rekan-rekan senior, junior, Lanal Yogyakarta bergabung di Polsek Kalasan dengan merebaknya di Facebook yang mencoreng saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Semoga saudara-saudara kita tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekandung Bumi Moro siap Di samping laporan temuan minyak, KRI Rem 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot. Kontak tersebut kemudian hilang, sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam. Sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimo. Jadi kemarin ada KRI Rimo yang sampaikan oleh Bapak Kasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah itu benar-benar itu tidak berubah, tidak akan dikejar ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Dalam konteks penyelamatan, selain kita menunggu bantuan dari rekan-rekan luar negeri, yang itu tadi yang masih bisa kita lakukan adalah ya kita mengerahkan yang kita punya kapal selam kita sendiri untuk kita mencari ke bawahnya. TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau subsang. Prajurit TNI geruduk Polsek Kelasan gegara oknum polisi hujat kematian kru KRI Nanggala. Gelora.com. Polsek Kalasan Sleman digeruduk prajurit TNI AL dari Lanal Yogyakarta gara-gara seorang oknum polisi diduga memposting ujaran kebencian di tengah duka kru KRI Nanggala yang dinyatakan gugur. Berdasarkan informasi yang diperoleh oknum polisi Aibda Fajar Indriawan, itu memposting ujaran di Facebook dengan nada yang kurang menyenangkan. Padahal saat ini prajurit TNI tengah berduka saat KRI Nanggala dinyatakan tenggelam dan di seluruh kru dinyatakan dalam tewas semuanya. Prajurit Lanal Yogyakarta mendatangi kantor Polsek Kalasan usai anggota polisi berkomentar miring mengenai tragedi KRI Nanggala 402. Tulis akun Info Komando seperti yang dikutip Idozone pada Senin 26 April 2021. Diketahui prajurit TNI AL yang mendatangi Polsek Kalasan Sleman meminta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban komentar miring di medsos terkait tenggelamnya KRI Nanggala yang diduga dilakukan Aibda Fajar Indriawan. Ungkapan seperti ini apakah pantas di saat 53 keluarga korban tenggelamnya KRI Nanggala 402 sedang berduka? Di sana ada pimpinan, senior dan junior kami jadi korban, tulis Info Komando. Mohon gerak secepatnya, kami hanya ingin Aibda Fajar Indriawan, anggota Polsek Kalasan Sleman, mengklarifikasi pernyataan di medsos mengingat YBS adalah anggota Polri. Tambah informasi tersebut. Sebelumnya akun Facebook Fajar berkomentar miring dengan menyatakan kenapa kru kapal yang meninggal ditangisi, padahal hidupnya penuh kekurangan dan kesulitan. Mati ojo, saya hidup di Indonesia sampai saat ini susah kekurangan kesukaran. Ngopo kru kapal koyo ngono ditangisi. Urus sendiri urusanmu. Begitulah tulis Fajar. Selamat malam, Sekandung Bumi Moro. Kita berserta rekan-rekan senior, junior, Lanal Yogyakarta bergabung di Polsek Kalasan dengan merebaknya di Facebook yang mencoreng saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Semoga saudara-saudara kita tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekandung Bumi Moro siap Sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimo. Jadi kemarin ada KRI Rimo yang sampaikan oleh Bapak Kasal
pasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat, nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar ini. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Dalam konteks penyelamatan, selain kita menunggu bantuan dari rekan-rekan luar negeri, yang itu tadi yang masih bisa kita lakukan adalah ya kita mengerahkan yang kita punya kapal selam kita sendiri untuk bisa mencari ke bawahnya. TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau subsang. Di samping laporan temuan minyak, KRI Rem 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air dengan kecepatan 2,5 knot. Kontak tersebut kemudian dilarang, sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam. Kami akan memberi suatu penghargaan kepada prajurit yang gugur. Kami akan ajukan secara berjenjang, mengajukan ke Presiden kenaikan pangkat, akan kita proses itu, ujarnya. Dari 53 prajurit TNI itu diantaranya 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan dan 3 personel senjata, adapun 53 personel KRI Nanggala 402 yang gugur ialah Heri Octavian, Letkol Laut, Komandan KRI Nanggala 402 Eko Firmanto, Mayor Laut Wisnu Subiantoro, Mayor Laut. Kemudian Yohanes Heri, Kapten Laut, IGD Kartika, Kapten Laut, Muhadi, Letu Laut, Adi Sonata, Letu Laut, Imam Adi, Letu Laut, Anang Setianto, Letu Laut, Adi Lasmono, Letda Laut, Munawir, Letda Laut, Resa Tri, Letda Laut, Lintoni, Letda Laut, lalu M. Susanto, Letda Laut, Ruswanto, Serkabah, Yutoki Setiawan, Awan, Sertubah, Ardi Aryansyah, Sertuka, Ahmad Faisal, Sertukom, Lili Ridwan Sentoso, Sertukom, M. Rusliansyah, Sertukom, Rian E. Yogi Pratama, Sertu Eki, Edi Hari Susilo, Sertu Mes, Bambang Priyatno, Serbah, dan Purwanto, Serdakom, Eko Prasetyo, Serbakom, Hermanto, Serdatu, Lutfi Anang, Serdatu, Dewi Nugroho, Serda Atef, Pandu Yuda Kusuma, Serda Edi Mansari, Serda Eta, Wawan, Hendro Warto, Prasetyo, Dayu Subianto, Wawan Hermanto, Syahmi Mapala, Wahyu Adias, Serdalis, Edi Wibowo, Karisma, Nugroho Putranto, Khairul Faizin, Mariono, Roni Effendi, Christian Edi, Radika Mardiansah, Gunadi Fajar, Denny Kiel Samsudi, Muhammad Fakihun Munir, Edi Siswanto, Heri Setiawan, Detsansel Irfan Suri, Willy, dan Suheri.